Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan ada sedikit materi ya terkait dengan rangkaian yang akan kita buat. Alhamdulillah sudah ada beberapa orang yang sudah mengumpulkan layoutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai dua hal. Yang pertama adalah fungsi dari rangkaian ini, fungsinya apa, kemudian yang kedua bagaimana cara kerjanya. Oke, langsung saja. Yang pertama, fungsi rangkaian ini sebagaimana yang sudah sedikit diinformasikan bahwa rangkaian ini berfungsi untuk mengetahui apakah transistor yang kita miliki itu masih berfungsi atau tidak. Ya. Nah, cara kerjanya gimana? Jadi, yang pertama di sini kita perlu jelaskan dulu. Sebelum masuk ke cara kerja rangkaian, perlu diketahui dulu bagaimana sih cara kerja dari transistor itu sendiri. Karena transistor kan yang mau dites ya, jadi harus tahu bagaimana sih cara kerja transistor. Dan nanti di akhir akan ada soal jawab ya. Nanti akan saya berikan pertanyaan yang terkait dengan penjelasan ini. Oke, jadi ada dua jenis transistor, NPN dan juga PNP. Nah, cara kerjanya simpel aja. Transistor itu pada dasarnya adalah saklar. Ya, dari simbolnya aja udah kelihatan kan, mirip saklar kan. Jadi di sini misalkan ada arus lewat, ya ada panahnya keluar dari sini. Nah, inilah yang menjadi tombol saklarnya. Mirip kan? Ya, tombol saklarnya. Tapi saklarnya nggak kayak saklar lampu yang ada di rumah kita, ditekan terus ini nyambung. Enggak. Kalau transistor, ya sama halnya dengan yang ini, PNP dan NPN, ya. Cara mengaktifkan saklarnya supaya C dan E itu tersambung, ya, supaya C dan E ini tersambung adalah dengan mengontrol uh, pin basis, ya. B itu basis, C itu kolektor, E itu emitor. Oke, jadi ketika di NPN misalkan, kalau ada tegangan yang masuk ke pin B, ingat ya, kalau ada tegangan positif di atas 1 volt, misalkan 2 volt atau 5 volt yang masuk ke sini, maka C dan E akan tersambung. Ya. Ketika ada tegangan masuk ke B, entah 5 volt, pokoknya di atas 1 volt, maka C dan E akan tersambung. Ya, kalau tersambung ya bisa langsung aliran listriknya langsung mengalir gitu. Ya, sehingga komponen-komponen yang tersambung dengan saklar, misalkan kalau ada LED, maka LED-nya akan nyala. Kalau PNP gimana? Kalau PNP justru dia di bawah 1 volt. Kalau yang ini tadi NPN, ya 1 volt sampai 5 volt, misalkan 2 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt, maka C dan E akan tersambung. Kalau PNP enggak, ya minus atau 0, ya, maka C dan E akan tersambung. Tapi kalau dia 5 volt atau 2 volt atau 1, berapa volt, C dan E akan terputus. Ya. Kalau NPN ya kebalikannya. Kalau di sini tegangannya 0 atau 1 atau minus, ya maka C dan E-nya akan terputus ya. Kalau yang ini tersambung. Oke, itu aja bedanya. Jadi intinya kalau NPN itu yang membutuhkan tegangan positif ya. Sementara PNP itu membutuhkan tegangan negatif. Ya, dari namanya udah kelihatan PNP, positif, negatif, positif. Positif, ini negatif, ini positif. Ketika ada tegangan negatif masuk, maka C dan E akan tersambung. NPN, negatif, positif, negatif, negatif, positif, negatif. Ini positif tadi kan. Kalau ini masuk tegangan positif, maka negatif dan negatif akan tersambung. Itu aja, simple kok. Jadi mirip dengan saklar kok, lambangnya aja, simbolnya aja sama dengan saklar. Oke, kembali ke sini ya. Kalian masih ingat kan tadi simbol dari transistor ada kolektor, basis, emitor. Nah, anggaplah sekarang kita fokusnya di sini nih, NPN transistor. Hafal ya, jadi panahnya itu di bagian E, keluar panahnya. Oke, kayak gini simbolnya. Oke, transistor itu kita taruh di sini. Sekarang masuk di cara kerja dari rangkaiannya. Di sini kaki C, kolektor, di sini kaki basis, di sini kaki emitor. Nah, ketika basisnya ada tegangan, maka A dan C itu akan tersambung.
Kalau ini tersambung, maka LED-nya yang di sini pasti akan menyala ya, karena LED-nya sudah tersambung dengan tegangan positif tuh, sudah tersambung positif. Cuman negatifnya belum kesambung nih. Bagaimana caranya supaya negatif tersambung? Ya, caranya adalah mengalirkan tegangan di titik B ini. Kalau ada tegangan di titik B, di titik basis, maka kolektor dan emitornya akan tersambung. Kalau kolektor dan emitornya tersambung, A dan C disambung, maka arus yang negatif ini akan masuk ke LED, positifnya juga masuk ke LED, sehingga LED-nya akan menyala. Gitu, ya. Jadi intinya kalau misalkan kita taruh transistor di sini, kemudian LED-nya nyala, berarti transistornya berfungsi. Karena masih bisa dipakai sebagai saklar. Nah, apakah terus gimana kalau transistornya rusak? Ya otomatis lampunya nggak bakalan nyala dong, ya. Nah, kemudian cara kerja yang terakhir akan kita bahas adalah cara kerja dari titik ini nih. Ini yang penting banget. Q, ya, clock pin 3 itu akan mengeluarkan tegangan positif dan negatif secara bergantian. Jadi misalkan setengah detik positif, setengah detik negatif. Jadi misalkan kalau setengah jadi ketika positif, ya, kalau transistornya NPN, ketika positif di sini maka ini akan nyala. Ketika tegangan yang masuk adalah negatif, maka ini akan mati. Tadi saya katakan bahwa tegangannya yang keluar dari sini tuh bergantian, positif negatif positif negatif positif negatif, bergantian selama kurang lebih setengah detik lah. Jadi LED-nya otomatis bakalan kelap-kelip. Kelap-kelip, tek 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 gitu ya, kelap-kelip. Kalau dia kelap-kelip berarti transistornya berfungsi. Ya, begitu juga kalau misalkan di sini saya kasih transistor PNP, artinya negatif di basisnya di sini. Berarti kalau ada tegangan negatif, maka A dan C-nya akan tersambung. Ya, ketika tegangan yang masuk sini berubah menjadi positif, ya A dan C akan terputus sehingga LED-nya akan mati. Dan tegangan yang keluar dari sini itu bergantian terus selama setengah detik. Nyala mati, nyala mati, nyala mati. Ya, kalau dia nyala mati berarti transistornya berfungsi. Itu aja. Oke, silahkan dijawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama. Jelaskan fungsi dari transistor NPN dan PNP. Itu aja pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimanakah cara kerja dari IC 55 ini, khususnya pada pin Q. Q itu singkatan dari clock ya, simbol dari clock. Ya, pertanyaan yang kedua, jelaskan cara kerja dari IC 555 pin 3. Oke, itu aja untuk materi hari ini. Ya, hari ini ternyata ada rapat di kantor ya, jadi mungkin saya nggak masuk hari ini. Yang mau ke sekolah dibatalkan aja dulu. Oke, karena ada dari dinas yang datang, ntar ketahuan kalau ada materi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.